Selamat pagi juga bagi yang mendengarkan lewat live streaming. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Oh yang luar biasa sini doang nih, yang lain belum nih. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya, bisa berikan salam kiri kananmu. Iya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan yang membawa kami ke tempat ini dengan selamat, tanpa kami kurang suatu apapun Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan biarlah saat-saat ini kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, pikiran kami, jiwa kami, untuk kami mau menyembah Tuhan, untuk kami mau memuji Tuhan, untuk kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami mau sadari itu, bahwa itu semua daripada Engkau. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Biar setiap rancangan-Mu, kami percaya Tuhan, itu yang terjadi dalam hidup setiap kami. Bersyukur Tuhan.
kasih setiamu yang masih ada dalam hidup kami. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan Tuhan, kami tidak takut bahaya, kami tidak khawatir, sebab Engkau Tuhan beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang mengenyangkan kami, menjadi perlindungan bagi kami Tuhan. Sebab itu kami katakan saat ini, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hati kami Tuhan, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. ini hati kami yang takkan gentar Tuhan, hati kami tak goyah. Sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. mari bersama-sama yang mau bersyukur. Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku mau bersyukur. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Tuhan, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, mari kita sembah, mari kita agungkan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, kami sembah, kami puji.
tinggal, Allah yang hidup di dalam kami. Bersyukur, bersyukur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan masih nyatakan dalam hidup kami. Kami menjadi milik Tuhan. Kami menjadi kesayangan Tuhan. Kami menjadi biji mata Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Biar Kau celikan setiap kami, mata kami, sehingga kami boleh melihat bahwa semuanya itu adalah karya Tuhan. Bahwa semuanya itu adalah kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Setiap hari Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, sebab Engkau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Bersyukur. Kita katakan sekali lagi kepada Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Syukur Tuhan. Come on, sing. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari saudara kita makin berdiri. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
yang lebih lagi buat Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersyukur pagi hari ini. Belum semuanya. Saya mau lihat semuanya bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Kasih tos kiri kananmu dong. Haleluya. Come on, kita nyanyikan satu pujian ini ya. Kita mau nyatakan betapa dahsyat, betapa hebat Tuhan kita. Amin. Come on, semua buat tepuk tangan yuk. Raja segala, angkat jempol semua. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan, Kau yang hidup di dalam setiap kami Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi ikan namamu, menyatakan kebesaran dan terpanggil namanya Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang. Dia Raja, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, Dialah Tuhan kita yang hebat, amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Yes, siap-siap. Mari kita katakan, seluruh bumi tinggikan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semua, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang dikalahkan, surga. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga kuasa iblis dikalahkan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeay. Haleluya. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita hebat, amin. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos lagi kiri kananmu, bilang Tuhan kita hebat. Haleluya.
Ya Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit ya. Tar dulu masih ngos-ngosan. Jadi di saat saya lagi mempersiapkan lagu untuk ibadah ini ya. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi gitu ya. Dan itu menceritakan bagaimana saya melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu begitu luar biasa gitu ya. Lalu masih ngos-ngosan nih. Jadi bulan lalu gitu ya, kebetulan mama saya juga ada di sini. Jadi bulan lalu tepatnya waktu saya mau berangkat kerja gitu ya. Grace nelpon, mama jatuh. Saya kaget gitu, loh kok jatuh gitu kan. Ada mbak di sana, kok ada mbak saya bilang. Ya waktu itu mbak lagi di kamar mandi. Oh oke. Terus kata Grace, mama pendarahan gitu loh. Karena ngantem pas jatuh itu kena rak TV waktu itu. Jadi pendarahan, waktu saya lihat lukanya ternyata bolong ya. Mungkin bolong sekitar setengah senti lah gitu. Oke, jadi waktu jatuh dia duduk gitu ya. Sambil megangin palanya ternyata darah itu kan banyak. Mbak Sus keluar. Dicoba ditekan darahnya pakai lap ya waktu itu. Udah ditekan pakai lap, darah tetap ngalir gitu kan. Cuman nggak gitu deras gitu. Akhirnya dia coba cari pertolongan nih kan. Coba ke tetangga segala macam. Cuman udah ditunggu mungkin sekitar 10 menitan tuh nggak ada yang datang gitu loh. Terus akhirnya Mbak ngorder Grab atau Gojek. Waktu itu yang datang motor. Jadi bonceng 3 tuh waktu itu. Nah jadi dari nunggu tetangga sampai nunggu Gojek datang itu mungkin ada total sekitar 20 sampai 25 menit ya. Jadi sambil nahan, sambil darah juga keluar. Dan habis itu dicari ke pengobatan terdekat. Waktu itu dekat gerbang keluar kanan itu ada puskesmas. Jadi dibawa ke puskesmas. Total sekitar 30 menit. Sampai puskesmas dibuka ngalir, darahnya deres tuh. Tutup lagi. Nah dari pihak puskesmas bilang, ini gak bisa ditangani di sini gitu. Ini harus dibawa ke rumah sakit umum terdekat. Nah jarak saya waktu itu dari Lipo ya ke dekat daerah Cituis. Itu kurang lebih 30 kilo waktu itu. Jadi estimasi waktunya tuh sekitar 70 menit waktu itu. Ya. Jadi waktu udah dibawa ke puskesmas seperti itu, puskesmas cuma bisa perban. Semua diperban tapi darah masih ngalir nih dari belakang. Deras. Akhirnya saya sampai di puskesmas. Saya pertama kali melihat orang yang jatuh mukanya gak kenapa-napa. Dan itu bukan karena mama saya, saya tahu itu karena Tuhan gitu loh. Dia jatuh gak pingsan aja, itu ada tangan Tuhan yang menopang. Saya imani itu gitu. Terus darah udah keluar begitu banyak, dia gak pingsan, dia gak pusing. Tuh kan, itu benar-benar saya imani ini Tuhan nih yang bekerja. Jadi saya melihat muka mama tuh, ini nih muka yang habis jatuh gitu, ya kayak muka gak ada apa-apa gitu kan. Saya cuma ngeliat darah di sini, terus di baju, di dada itu darah. Ya udah saya putar balik. Ketika saya mau masukin mama ke mobil, saya melihat di belakang itu udah darah. Saya waduh, saya bilang ini darah banyak banget. Saya bilang belum lagi yang di rumah kan. Ini udah banyak banget nih gitu kan. Terus akhirnya masuk dari puskesmas ke rumah sakit daerah. Itu makan waktu sekitar 20 menit. Jadi hampir 1 jam tuh darah keluar gitu kan. Setelah masuk ke IGD, saya keluar bentar. Kemudian gak lama Mbak nyamperin saya. Dia bilang, Bu lagi, Pak, Oma kejang-kejang. Saya kaget, baru ditinggal bentar kok udah kejang-kejang nih gitu kan. Saya masuk ke dalam. Dokter bilang, Pak ini tadi kami bius. Gitu kan, pas untuk supaya bisa dijahit. Setelah dibius, kejang-kejang gitu. Jadi tangannya kejang, kakinya kejang, matanya kosong. Yang saya lihat itu matanya kosong gitu. Terus mulutnya berbusa, dadanya ini kembang kempis nih, cepet. Nah, dokter bilang, harapan hidupnya 50%. Loh saya jadi bingung kalau ini cuma jatuh, karena kepala sekarang jadi harapan hidupnya 50% gitu kan. Saya bingung, terus dokter bilang, coba ambilin ventilator deh di atas. Nah saya cukup trauma dengar kata ventilator gitu, karena menurut saya kalau udah ada ventilator tuh pasti udah berat nih gitu kan.
Terus mama dijahit mungkin sekitar 5-10 menit gitu ya. Saya di kaki dia nih, saya gemeteran itu. Saya cuma bilang gini loh, this is the end gitu. Apakah ini akhirnya? Saya bilang sama Tuhan, ini akhirnya Tuhan seperti ini gitu loh. Karena saya membayangkan kita semua pasti mau ya meninggal itu dengan tenang gitu loh. Nggak perlu bergumul, berkutat di meja operasi gitu kan. Yang mana itu perjuangan manusia paling berat sih menurut saya di meja operasi ya. Bukan ketika kita nggak ada duit menghadapi masalah pekerjaan, tapi saya melihat sendiri perjuangan paling berat manusia itu di meja operasi. Jadi operasi itu berjalan mungkin sekitar 10 menit. Setelah 10 menit selesai gitu ya, di matanya tuh ada sinar kehidupan lagi. Seperti dia kembali terus gitu kan. Sudah gitu, saya kaget. Kembali gitu kan. Tapi bukan berarti saya merelakan, tapi maksudnya kembali gitu kan. Dari sinar mata ini, dan itu cuma 10 menit. Kemudian dokter bilang, coba senyum, coba gerakin tangannya kanan kiri, kakinya gitu kan. Takutnya memang stroke seperti itu. Dan semuanya normal. Dan di situ saya melihat untuk yang kedua kalinya, Tuhan itu berperkara loh, betul, dalam hidup mama saya. Kemudian sering berjalannya waktu, udah selang sebulan, kondisinya sudah membaik, jahitan sudah dibuka semuanya. Jadi saya melihat ini kerjaan Tuhan buat saya gitu. Saya melihat, wow, ini kasih Tuhan loh, ini mujizat Tuhan, dan dinyatakan langsung buat saya melalui mama. Seperti itu. Oke, mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, ketika kami melihat keajaiban kasih Tuhan, kami cuma bisa terkagum Tuhan, tapi kami gak mau stop di situ Tuhan. Kami mau Tuhan yang ada dalam hati kami, itu yang kami perlu Tuhan. Karena ketika Tuhan ada dalam hati kami akan melihat mujizat setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan betapa luas, betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan
setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan lebih lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Lebih lagi katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, yes. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam Katakan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Beri tepuk tangan ya buat kekasih kita Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Sisi luar biasa sekali saudara. Saudara, pujian ini kalau kita naikkan dari hati kita, saudara, keluarkan dari lubuk hati kita terdalam, betapa dahsyatnya saudara. Amin. Tapi kalau kita cuma sekedar nyanyi, ya itu lagu, saudara. Tapi kalau saudara bisa ketemu dengan penciptanya atau penemu lagu ini, saudara, saudara pasti tanya coba, wow, kenapa kok dia bisa keluarkan kata-kata baitnya seperti ini, ya? Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Saudara tahu langit ada batasnya? Enggak ada. Betul? Enggak ada. Ada seseorang mencoba untuk melihat ujungnya langit. Dan dia sampai frustasi, kenapa? Tidak ketemu ujungnya langit. Betapa lebar, panjang, luas, tinggi kasih Tuhan buat kita. Tapi kita menyadari enggak itu persoalannya? Kita sudah hidupi belum dalam diri kita? Kesaksian WL kita tadi, Henok, Rudi saudara. Ketika mamanya jatuh itu ya nimpa meja saudara. Jadi kayak kena ujungnya meja gitu saudara. Darah mungkin lebih dari 2 liter atau 3 liter. Seseorang yang sudah usia di atas 70 tahun.
darah keluar begitu banyaknya saudara. Tapi masih bisa hidup. Itu artinya apa? Malamnya saya ketemu kan di rumah sakit sudah dijahit. Ngobrol seperti biasa. Seperti tidak terjadi apapun. Saudara. Artinya apa? Kita butuh juru selamat. Yesus bukan hanya juru selamat saya, mendebus saya dari dosa. Saudara, diampuni dosa saya. Bukan. Semua kita, Bapak Ibu, butuh juru selamat setiap detik. Saudara yang naik motor, saudara yang jalan kaki, saudara yang naik sepeda, yang goes, saudara-saudara yang naik mobil, semuanya yang naik pesawat, naik kereta, saudara. Semuanya kita butuh juru selamat yang namanya Tuhan Yesus. Betul? Dan tidak ada yang tahu kok. Ada orang trauma naik pesawat karena apa? Pernah mengalami goncangan di pesawat. Oh gue gak mau amit-amit gue naik pesawat. Seorang bos dia gak berani naik pesawat, selalu dia naiknya mobil. Mau ke Bali naik mobil, ke NTB dari Bali nyebrang lagi naik mobil. Bahkan sampai ke Papua dia mesti harus lewat pakai mobil. Karena pakai kapal semua, dia gak berani naik pesawat. Konglomerat uangnya banyak. Kenapa? Trauma. Saudara, itulah hidup manusia saudara. 2 hari yang lalu saya di WA, ada seseorang yang sedang jatuh di kamar mandi. Dia sedang mencukur rambutnya pakai alat cukur listrik. Ternyata konslet saudara, jatuh. Teman saya gak ada di tempat, karena saya lagi ada di luar. Tapi saya di WA, Bapak bisa merapat? Gak bisa, karena saya posisinya lagi jauh sekali. Saudara, gak lama kemudian meninggal dunia. Jangan main-main. Kita butuh juru selamat. Anak-anak muda jangan berpikir kau hebat. Oh aku gak butuh Yesus juru selamat. Aku bisa melakukan semua. Enggak. Saudara yang kerja bagian audit. Saudara bekerja bagian finance keuangan. Saudara gak teliti saudara. Salah satu angkanya saudara. Saudara ganti. Beberapa hari yang lalu ketika kami pengiriman sepeda online saudara. Terjadi kesalahan. Ada satu nama di print 2 kali. Saudara, ditempel di 2 sepeda. Wah, lalu saya cek, kan biasa tahu kan yang sudah dikirim atau belum dikirim kan, ada notifikasinya kan. Oh kok ini belum dikirim yang satu ini? Dicek lah, waduh. Yang nama si ini, yang namanya Victor di print 2 kali Vic. Beli 1 sepeda dapat 2. Ini bukan bonus 1+1, bukan kesalahan kita. Bilang udah tenang, kita pergi ke tempatnya, ke kurirnya. Kita lihat, saudara luar biasa. Padahal biasa kalau drop jam 7 malam, drop jam 6 malam, jam 9 malam sudah diangkut dan harus sudah keluar dari kurir ini saudara. Tapi pagi-pagi itu keesokan harinya kami datang. Dia masih buka sedikit baru pintunya saudara. Saya panggil-panggil masnya kagak ada. Waduh saya bilang tinggal ambil barang nih, caw. Cuma ada CCTV aja. Masnya lagi minum teh manis di seberang. Ini mas, salam. Oh iya pak, saya sudah pisahkan khusus ini, 1 kotak ini. Saya tahu ini ada kesalahan. Saya bilang sama anak-anak, ini bukan hebatnya dia. Yesus juru selamat. Kamu ngerti? Cuman kadang-kala kita sering lewatkan apa yang terjadi di depan kita. Kita berpikir itu biasa, itu normal. No. Setiap detik kehidupan kita butuh juru selamat. Pak Alexander datang ke tempat nih, butuh juru selamat gak? Tidak semua orang bisa datang ke gereja hari ini. Tapi kita kadang semuanya sudah normal. Hal yang tadinya betul-betul melanggar firman Tuhan, semuanya sudah dibikin normal. Sekarang sedang berlangsung Olimpiade di Paris, Prancis. Olimpiade itu satu bentuk olahraga yang menyatukan negara-negara, menyatukan suku bangsa, ras, agama, semuanya dipersatukan. Tapi saudara tahu, Prancis menampilkan satu pembukaan saudara yang banyak. Seluruh dunia marah, Kristen seluruh dunia marah, bahkan agama lain pun marah. Kenapa? Karena mereka menampilkan tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus, tapi dengan transgender. Terus saksikan nanti ada di YouTube. Beberapa mulai mengungkapkan, wah ini gak benar.
Ya, ada seorang pria udah gemoy, gede badannya saudara, telanjang bulat saudara gitu. Cuman kayak dicat warna biru gitu. Lalu hendinya hanya ditutup sama bunga. Melecehkan. Itu bagi dunia. Tapi bagi orang Perancis itulah ekspresi kebebasan mereka. Kalau ada apapun mereka yang paling melegalkan dulu. Pernikahan sejenis. Mereka yang melegalkan. Wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Bagi kita, najis, najis, najis. Nanti kita lama-lama akan bilang normal. Dulu kita lihat orang bertato, kita bilang, bertato. Sekarang orang tampilkan tatonya. Ya kalau dulu sebelum dia kenal Tuhan dia bertato, nggak perlu. Sekarang teman ingin eksis kan, ini nih. Semua sudah dianggap normal. Tubuh yang Tuhan ciptakan begitu sempurna kita coret-coret. Kenapa? Aku mau eksis. Dunia menghujat semua. Tapi bagi orang Perancis itulah ekspresi seni kami. Kami ini kaum bangsawan, itu orang Perancis. Mereka sangat rasis. Karena mereka sebagian besar Katolik kan. Mereka sangat rasis saudara. Kristen pun dihajar saudara. Terjadi pertempuran itu semua sudah dianggap nama saya ini. Wah, dosa nanti yang kita anggap wah najis nih. Nanti kita udah anggap biasa loh, normal. Makanya kita nggak bisa menikmati kasih Tuhan yang seutuhnya. Ya, jadi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi fokus hidup kita? Persoalan, masalah kita, penderitaan kita, tolong siapin. Atau kasih Tuhan. Ya, oke. Kita akan melihat contoh di Alkitab, saudara. Seorang nabi besar, dia mengungkapkan keluhannya, mengungkapkan ratapannya begitu ekspresifnya, saudara, dari kata-kata ini, saudara. Tapi tidak berhenti di situ. Kita akan lihat nanti endingnya. Ya, ratapan pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang pertama. Silakan baca. Ratapan 3. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Apakah engkau saat ini sedang menghadapi satu situasi dalam kegelapan yang tidak ada terangnya? Saudara pernah lampu mati di rumah? Enak enggak kalau malam hari lampu mati? Wah enggak enak banget. Wah gelap. Saudara mungkin berkata, Pak saya sedang alami itu. Ya lanjut. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Tangannya, nyanya huruf besar. Ya, aku dipukul Tuhan berulang-ulang sepanjang hari. Kita baru diomelin orang tua aja kita udah ngambek. Dikit-dikit ngambek pindah rumah. Dikit-dikit kesel gitu. Bersyukur kalau papa mamamu bawel, anak muda, bersyukur. Makasih Tuhan. Masih ada orang yang nasehatin saya, itu anugerah. Karena manusia itu pada intinya tidak pernah mau terima nasihat. Sekali pernah ada orang berkata kepada saya, Pak kalau apa-apa nasihatin saya Pak. Iya saya tahu, belum dinasehatin aja udah ngambek. Lanjut. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Tulang-tulangku dipatahkannya, kejam sekali ya. Lanjut. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Kok sedih terus hidup ini? Bangun tidur sedih. Mau tidur sedih. Gimana? Ayo, hidupnya cuma penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata. Harusnya hidup kita penuh dengan mata air. Sisianti, hidupmu dan hidupku harusnya penuh dengan mata air. Kalau kau minum air ini kamu akan haus lagi. Kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua, dari dalam hatimu akan memancar air hidup sampai
Ayo, sudah memancar air hidup atau memancar air kesedihan? Nangis. Kemarin saya dengar istri saya dihubungi seorang istri oleh seseorang, nangis, belum apa-apa udah nangis dulu, tolong dong gimana? Enggak, Tuhan butuh kamu kok. Ya, lanjut. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Di ruang jenazah. Lanjut. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Dia tutup semua jalan. No way out. Keren kan? Kita akan cari way out. Cari jalan keluar kan? Tolong saya Pak, doakan saya. Solusinya mana? Ini pendeta ditanya solusinya mana? Enggak tahu. Mau gimana? Orang kalau ditanya itu harus tahu dong. Namanya pendeta. Ditanya apapun ada jawabannya. Bikin-bikin. Orang kalau enggak tahu bilang aja enggak tahu. Jangan sok tahu. Cuman kita kan sok tahu. Saya enggak mau. Saya enggak tahu. Enggak tahu. Lanjut. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Aku memanggil-manggil dan teriak-teriak, tapi enggak didengar. Mana Tuhannya? Ya. Katanya Tuhan Yesus hidup. Katanya Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan ambil? Ayo dong, jangan gitu dong Tuhan. Aku kan mau menikmati kasih-Mu. Itu karena kita konsep menikmati kasih-Nya. Lanjut. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Terus. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Wih, laksana beruang, dia menghadang aku, beruang. Lanjut. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Dia belokin jalan aku. Padahal kan jalan udah lurus nih, aku kan ngikutin Tuhan. Lo kok suruh belok kiri sih? Kita lebih ngikutin Google Map daripada ngikutin Tuhan. Google Map lebih gampang ya Esther ya. Jelas, nyata. Ikut Tuhan enggak jelas. Di tol sekarang kenapa kita harus pusing? Sudah ada semua rambu-rambunya. Mau keluar mana? Ayo. Nanti September ini mau ke Jogja sudah akan menolong 23 km keluar Klaten. Kalau enggak kan dari Solo lama ya bro ya. Boyolali, Klaten, kita lewat sawah-sawah gitu kan ya. Bisa kalau macet 2 jaman. Sekarang udah mendingan. Terus sampai tahap nanti enggak sampai Jogja sih karena Hamengkunya enggak kasih gitu loh. Lebih enak ikut Google Map jelas. Ikut Tuhan enggak jelas. Ikut gereja ini juga enggak jelas mau dibawa kemana. Cinta, makan tuh cinta. Karena kita enggak pernah makan cinta, mestinya kita makan cinta. Karena Tuhan bilang apa? Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lanjut. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Sampai ke hati tertusuk. Sakitnya tuh di sini nih. Gimana sih Tuhan gak tolong saya sih? Kenapa Tuhan tempatkan suami yang kayak mode begini? Saya sakit hati nih. Kenapa Tuhan tempatkan istri yang seperti ini bawain? Saya sakit hati nih. Tersusuk sini, lihat. Segala situasi, kondisi kita gak enak banget. Ini yang Yeremia ungkapkan. Lanjut. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Iya. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Mengenyangkan aku dengan kepahitan, guys. Kepahitan. Gimana sih Tuhan? Kenyangkan aku dengan kemanisan dong, dengan madumu. Kok yang ada masalah? Keuangan gak beres-beres dari udah tahun ono-ono.
Penyakit gak beres-beres. Muncul lagi yang ini, muncul lagi yang ini. Ayo anak-anak muda. Pekerjaan juga gak beres-beres. Kok susah ya, kuliah juga susah banget. Banyak yang gak bisa kuliah karena mahal. Apalagi yang mau jadi dokter ya Fik ya. Waduh, ini dokter aja ketawa. Susah. Udah susah masuknya, harganya mahal. Ya, mau ambil spesialis aja nggak gampang. Apalagi yang muka-muka putih sipit kayak begini. Itu realita. Ya, lanjut. Dia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Iya, Tuhan ini kok yang bener aja. Meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Bukan makan roti, makan kerikil. Gimana Rin? Kayaknya ayat ini kita buang semua yuk. Nggak enak banget ini. Kerikil dimakan loh. Lanjut. Dia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Padahal ayat lain berkata Tuhan benci perceraian. Loh kok ada ayat ini? Kita diceraikan dari kesejahteraan. Padahal Tuhan berkata apa dalam Matius 11 ayat 28. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku beri kelegaan. Tapi ini kan bukan. Jauh dari kesejahteraan. Terus. Langkahku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan ayat 20. Kita baca sama-sama ayat 20 ini. Semua baca dengan suara keras. Sama-sama. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan. Kalau jiwa kita hanya teringat dengan kesengsaraan, hanya teringat dengan ratapan, kan kita ratapan namanya. Ya, ratapan terus kan. Kesedihan terus. Cerita sama orang cuma kesedihan. Cerita sama orang hanya kejelekan suaminya. Cerita sama orang hanya kejelekan istrinya. Cerita sama orang hanya kejelekan orang tuanya. Cerita sama orang hanya kejelekan mertuanya. Cerita sama orang hanya kejelekan anak menantunya. Saudara, kalau itu terus di dalam hidupmu, kau akan menderita. Menderita. Silakan ngomong apapun di persekutuan. Kenapa? Karena di persekutuan kita saling. Di persekutuan tidak ada aib, tidak ada menjelek-jelekan. Tapi kenapa kok saya benci sama suami saya ya? Berarti kan ada setan dalam dirimu. Di persekutuan kita ngomongin, sebenarnya ada persekutuan. Kita ngomongin dalam. Kita mau mengenal Tuhan yang sebenarnya. Saudara, makanya dalam setiap kejadian hidup kita, dalam setiap Tuhan pertemukan saya dengan seseorang, selalu saya lihat, wah keren Tuhan Yesus. Wah keren Tuhan Yesus, wah keren Tuhan Yesus. Saya lihat nyata sekali. Gak sengaja pokoknya ketemu. Tapi itu nyata saya dengerin. Di dalam hatinya, terkagum, berdecak kagum. Kerennya Tuhannya. Ternyata Tuhan cinta juga kok sama dia. Bukan hanya sama saya. Jadi gak GR sendiri. Kalau engkau hanya memikirkan tentang keuanganmu terus. Kok gak nambah-nambah saldonya? Yang ada berkurang. Kok gak nambah-nambah ya barangnya? Yang ada berkurang. Kok udah gak nambah-nambah ya gaji ya? Bonus gak dapat bro. Ayo, buru-buru keluar negeri kan? Bonus gak dapat gimana? Keluar duta aja mahal. Anak-anak muda ya. Coba mikirinnya kesedihan. Bapak gua sih, coba bapak gua diganti. Saya kayaknya gak seperti ini. Mama gua sih seperti ini. Coba mama saya yang lain, gak seperti ini. Ini kan semua perbuatan mama papa saya. Saya wariskan kutuk keturunan. Bos saya sih gak perhatiin sama saya. Saudara, seorang teman sekarang dia jadi konglomerat saudara. Dia gak sadar waktu dia diperlakukan sama bosnya. Bosnya janji untuk kasih keuntungan sebuah konveksi, sebuah nama konveksi. Kalau saya sebut ini saudara kenal namanya. Karena sekarang pun banyak sekali jual. Dia dijanjikan 5% dari omset.
Tapi sampai dia keluar sekarang dia buka usaha sendiri, itu nggak terjadi. Dia kan harus tangan kanan, tapi gaji dia sama gaji yang lain beda sekali. Gaji dia segitu aja. Ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk mengeluarkan dia dari konveksi ini untuk bikin konveksi yang baru. Kalau nggak begitu dia sudah nyaman. Makan gaji bulanan udah mendapat bonus 5% lagi. Buat apa? Apapun yang tadi di sekitar kita, percayalah. Itulah cara Tuhan membuat kita supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Kita masuk ke zona iman. Tapi kan kita sudah enak di situ. Saya juga sudah enak di situ kok. Tapi sekarang Tuhan lagi obrak-abrik. Bagaikan seekor induk elang Raja Wali yang mengobok-obok kandang anaknya dan dia tendang anaknya untuk bisa terbang sendiri. Dia tahu anaknya belum bisa terbang, dia akan tukikkan, dia akan kepakkan sayapnya supaya anaknya tidak jatuh. Itulah cara Tuhan melatih kita. Anak-anak muda, engkau perlu dilatih itu supaya engkau punya mental yang teguh. Kalau enggak, mentalmu mental tempe, sekalipun tempe banyak gizinya, taruh di luar, basi. Mentalmu mental kerupuk sekalipun kalau masih garing itu enak, renyah. Tapi kalau taruh di luar kena angin, melempem. Banyak orang Kristen mentalnya mental tahu, mental tempe, sekalipun banyak gizinya. Mental kerupuk, ngadepin sedikit nyerah, ngadepin sedikit nyerah. Anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang, 1 tahun kerja sini berhenti, 1 tahun berhenti, bolak-balik, nggak pernah mau belajar di tempat itu. Bosnya sih jahat, bosnya sih begini, aku mau masukkan jam 10 siang. Pulang malam nggak apa-apa, ini survei loh. Untuk generasi Z. Ya, tapi kalau kita kan enggak, betul gak? Pagi-pagi udah berangkat. Saya kadang-kadang ngantar anak sulung ke Dan Mogot ya, jam 6-an, udah penuh fake motor ya, penuh banget. Ya, pengais-pengais rejeki. Tapi itulah situasi kondisinya. Ingat, gak bisa. Kalau engkau tidak mau Tuhan berinteraktif dalam hidupmu, membentuk engkau akan mundur, Tuhan ketika di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 baca yang terakhir. Banyak murid-murid yang mundur. Kenapa? Tidak kuat dengar perkataan Tuhan. Makanya gak heran waktu Tuhannya disalib, ya pergi semua. Tuhan ngomong aja mundur kok. Mentalnya tempe. Tapi saudara bersyukur gak kalau hari ini kita masih ada di tempat ini? Bagi saya, wow, keren. Ketika saya lagi buang sampah, saudara, di depan rumah. Tiba-tiba ada seseorang lagi jogging, saudara. Lalu dia pakai kacamata hitam. Lalu saya tanya, ya keren amat pakai kacamata hitam. Enggak Pak, jadi dia berhenti. Enggak. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Saya baru operasi mata Pak. Karena saya kerjanya di komputer terus, sehingga saya nggak sadar. Mata saya itu kalau lihat itu kiri kanan tuh kayak ada gelembung-gelembung air, kan nggak enak Pak. Udahlah usia saya masih segini, udah saya datang ke satu dokter spesialis mata, dia sebut tempatnya, negaranya, saudara, jadi bukan di Indo. Karena di Indo dia sudah berulang-ulang kali 2 juta, 2,5 juta, nggak ada perubahan. Dia pergi ke tempat ini, ketemu dokternya, ahlinya mata, langsung tahu. Oh kamu nggak ada masalah kok, cuman ya udah ini dikeluarin, kelopaknya itu dibuang, dioperasi. Dibilang Pak, Tuhan itu hidup. Wah, saya cuman bengong. Kamu jogging hanya buat saya. Itu sikap egois dalam Tuhan. Untuk saya mengenal Tuhan yang dahsyat. Lalu dia cerita, beberapa tahun yang lalu anaknya juga mengalami yang sama. Matanya sakit, susah untuk melihat. Di dokter sini berkata inilah dikasih obat, enggak tepat. Tapi pergi ke tempat ini, dia bilang. Dokternya cuma 10 menit cek. Dokternya berkata gini, anakmu tidak punya saluran air mata. Jadi air matanya gak bisa keluar. Ingat,
Saudara, pernah dulu kan saya undang satu pendeta yang gara-gara dia mengalami satu penyakit yang seluruh tubuh sakit, dia nggak bisa punya air mata. Dia harus pakai tetes mata made in Amerika. Setiap 15 menit dia harus tetes, tahu? Bapak Pendeta Samuel Irwan. Jadi kalau engkau masih bisa menangis, bukan karena nggak ada duit. Ya, bukan karena diputusin. Bukan karena utang gak dibayar. Waduh. Bukan mama mati. Mama mati nangis boleh, tapi jangan bersedih-sedih lama-lama ya. Ingat ya. Anugerah. Anaknya gak bisa punya, gak ada saluran air matanya. Lalu gimana dok? Gampang kata dokternya. Aku bikin saluran air mata. Keren gak? Bukan saluran ledeng. Wah saya takut juga Pak, tapi sudah pergi ke negara ini. Tuhan sudah tunjukkan dokter yang luar biasa seperti ini. Jadi dia anaknya dulu, baru dia kemarin kan. Ya udahlah, Tuhan udah bawa aku ke sini, udah aku nyerah Tuhan. Ini anak milikmu, keren enggak? Setahu saya dia belum benar mendengar tentang kata cinta. Tapi dia bisa ngomong begitu. Lihat. Jangan berpikir kita doang. Nanti roh benar masuk. Pak dikerjain dalam waktu 1 jam Pak. Dokternya bikin selang air mata buat anak saya. Ya, jadi selang untuk keluar air mata dan ada selang di sini saudara. Cek ya, ada selang gak di sini? Coba cek masing-masing ada. Ya, kadang-kadang kan ingus bisa keluar kan, itu ada selangnya rupanya. Kalau nggak ada selangnya nanti dokternya bilang, saya bikin selang yang baru ya. Jadi keluarin air matanya, titik air matanya, sama bikin selang pembuangannya. Hebat ya. Dalam waktu 1 jam lebih Pak, dibikinlah lubang air matanya. Dan dokternya berkata, anakmu punya selang untuk air matanya. Sehat luar biasa. Yesus dahsyat. Kita itu lebih fokus ke masalahnya, itu persoalannya. Tapi nggak pernah lihat di balik masalah Tuhan mau ngapain ya. Karena Tuhan nggak pernah iseng-iseng. Nih kasih masalahnya. Enggak. Tuhan kasih penyakit, misalnya Tuhan izinkan kalau bahasa saya. Kenapa ini ya? Udah nyerah sama Tuhan, Tuhan maunya begitu. Cuman kan kita mau berusaha terus. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita hidup dengan seperti itu, kita nggak akan bisa mengenal pribadi Tuhan. Stres terus. Makanya orang itu kalau tidak dari dalam dirombak hidupnya saudara. Susah untuk hal luarnya suruh diekspresi. Ayo sukacita, ayo. Hati yang gembira. Sama-sama. Yang manjur, seperti obat hati yang senang. Lanjut. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, bukan obat antibiotik, bukan obat dari dokter. Ini ada Pak Dokter kok. Tapi kan kamu gak minum obat terus kan. Enggak, tetap aja dia stabil. Saudara. Dia gak minum obat gemuk juga enggak. Minum obat gemuk. Yang gemuk minum obat langsing. Dikasih gemuk salah, dikasih langsing salah. Dikasih keriting di rebonding. Yang dikasih rebonding dikeritingin. Tuhan juga pusing mikirin kita. Hidungnya dikasih gini dimancungin. Yang mancung dikurangin. Tahu gak Tuhan ngomong gini, kioi ngurus manusia ini. Tahu gak kioi bahasa Bangka, capek. Dikasih penis diganti sama vagina. Dikasih vagina diganti sama penis. Supaya kita tuh terbuka. Nanti normal loh. Matthew nanti ketemu teman cowok kamu. Sudah, hai Matthew, kamu ganteng deh. Hah, najis.
kok bisa berubah begini kamu? Iya, aku sudah kerjanya di Thailand sekarang. Di mana? Di Pattaya. Ya payah loh. Itu yang kita umbarkan. Kita hanya berdoa, Tuhan aku minta mukjizat. Tahukah kau bisa genggam tanganmu adalah mukjizat? Siapa yang pernah mengalami gangguan di jarinya coba? Yang susah. Itu mukjizat gak? Saya pernah alami gitu. Gak balik. Gini nih. Mungkin gak bisa. Saya masih pelan-pelan urutin dari sini. Tak baru bisa. Loh. Hidup kita ada hari ini aja mukjizat. Orang Kristen minta mukjizat. Enggak. Setiap hari kita mengalami mukjizat. Anak Israel mukjizat enggak? Hah? Coba. Rambutnya tumbuhnya keren lagi. Nikmati kasih. Sama Tuhan cuma nangis, sama Tuhan cuma sedih, sama Tuhan cuma kasih air mata, kasih air ingus, kasih air iler. Sama Tuhan lu kasih sorak-sorai. Namanya juga memuji Tuhan kok. Ya Allah yang maha tinggi, teng-teng. Ya Allah yang maha suci, teng-teng-teng. Mantap kan? Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah sepertimu, bangga. Saudara bangga gak punya Yesus yang kita kasihnya lebih daripada samudra, lebih daripada langit biru, bangga. Jangan lihat cuma penyakit kita yang kecil, bangga aku punya Tuhan. Aku gak pusing dengan apapun, kenapa? Yang ada dalam diriku ini dahsyat, luar biasa. Dah, saya gak mau lama-lama di sini. Nanti kita kejebak. Kita akan lihat ayat 21, kita baca sama-sama. Ini dahsyat sekali, ini yang Tuhan mau. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang diperhatikin. Jangan perhatiin saldo, lus jangan. Berantem sama suami gara-gara lihat saldo. Mendingan lihat soto. Daripada lihat saldo, lihat soto aja. Ya Marta. Soto ayam Lampung, hauce. Daripada lihat saldo. Lama-lama lihat saldo, bisa salto. Jadi salting. Jangan lihat penyakitnya, jangan. Ini gak ada. Gak ada. Oh Bapak bilang gak ada, nyatanya ada. Ya terserah. Yang kelihatan tuh sementara kok, yang kelihatan tuh bohong, betul? Betul gak? Yang kelihatan tuh bohong, yang kelihatan tuh sementara. Tapi jangan dibohongin. Keren? Keren? Jangan dibohongin sama setan, dia bapak pendusta. Kerjaan kita, kantor kita semua tuh mainan. Tapi jangan main-main. Tadi dia main dipecat. Serah jangan main-main. Kau dipecat bapak nanti. Ya, nyapu yang bersih. Sampai bos datang, wih kinclong amat. Sampai malaikat aja tertegun, wih keren amat. Ini gue bisa tergelincir nih, saking mengkilatnya. Kan gak main-main. Itu gak? Ya. Kemarin ada satu rombongan datang dari satu gereja ke tempat ini karena tempat ini akan dipakai buat acara pemberkatan dan resepsinya. Mereka lihat, loh kok semuanya rapi, kok semuanya bersih. Kan gak bim salah bim. Betul? Gak bim salah bim. Ya dirawat, di-manage. Sama dengan hidup kita. Ya bebas tapi tidak kebablasan.
bebas jadi liar. Itu karena kau terkonsep bebasnya. Wah enak banget dia. Kita nggak terikat dengan roh agamawi. Tidak terikat dengan konsep harus begini, harus begini. Enggak, bebas saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan. Gimana? Kasih setiamu Tuhan. Terus? Yang kenceng dong, jangan tergantung dengan musik. Ayo. Hari. Ayo bro, singerin. Ini sendiri nyanyi bisa gak? Ayo. Apa sisanya? Amin. Itu Tuhan Yesus baik, sing ada lawan. Kata orang Ambon, sing ada lawan. Betul gak? Orang Ambon kalau udah nyanyi tete manis, wah keren. Tete manis itu Tuhan Yesus, bukan teh manis, bukan. Betul? Orang Jawa kalau berkata Gusti Yesus, wah. Itu loh yang kita banggakan. Itu yang berkobar-kobar di atas. Wah, saya bilang luar biasa. Saya gak pusing dengan orang lain. Karena apa? Yesus dalam diri saya dahsyat. Amin bro, Stefanus. Amin. Pusing gak sama bos marah-marah? Emang gue pikirin. Bos saya ada di dalam diri saya. Wow. Kita tuh bermegah. Sepuluh hari yang lalu kami ke Cimahi, ketemu dengan teman kami yang sedang sakit. Dia cerita, tumor prostat, oh ya prostat ya untuk laki-laki. Asam lambung naik, tulang sakit, ambeien, dan apa lagi? Bahasa kedokterannya apa kalau banyak penyakit gini, Victor? Kalau banyak penyakit, banyak banget apa namanya? Komplikasi. Saya bilang, Pak, ini komplikasi. Tapi jangan banggakan yang komplikasi. Banggakan yang komplit kasih. Tampilin Jan. Ya. Mau pilih yang komplikasi atau komplit kasih? Komplikasi tinggal tambah T-nya, tambah Tuhan Yesusnya. Ya. Kita berpikir saya paling komplikasi, ya. Wah, masalah saya crowded banget, banyak banget. Wah, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa begini. Nggak ada. Saya juga sadar kok. Banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi kok selesai. Keren. Yang penting apa? Kita komplit dengan kasih. Full love. Dia Pak, saya bilang gak ada itu. Komplikasi. Komplit kasih. Sebulan yang lalu saya ketemu Bapak. Bapak pucat. Naik tangga aja susah berat. Sekarang seger kan. Komplit dengan kasih. Full. Amin. Jadi mau pilih komplikasi atau komplit kasih? Hah? Pilihan ada di tangan masing-masing. Maunya komplikasi, ceritanya kesedihan, ceritanya kesusahan, ceritanya di pekerjaannya terus. Bukan cerita tentang kebesaran Tuhan. Kok Tuhan bisa tempatkan aku di perusahaan ini? Kok Tuhan bisa tempatkan aku di sekolah ini? Kok Tuhan bisa tempatkan aku kerja di rumah ini? Kok Tuhan bisa tempatkan aku ada di toko ini? Kenapa Tuhan? Ini Tuhan punya rencana. Bukan komplikasi. Bukan komplain terus. Teman saya ini. Kemarin sore hampir jam 6. Saya dikirim. Sudah dipanggil Bapak di surga. Tapi wajahnya senyum. Siapa dia? Kita kenal semua. Bapak Yesaya Yeremia
yang pernah khotbah di sini. Jam 11 akan dikubur. Saya pikir besok. Kalau besok saya akan berangkat ke sana. Cuman jam 11 sudah dikubur. Mati jam 6 sore kemarin, jam 11 ini akan dikubur. Tapi kami lagi jalan sore keluar kan fotonya. Hati kami penuh sukacita, kenapa? Melihat teman kami sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Komplikasi berubah menjadi komplit kasih. Inilah yang harus ada dalam diri kita. Kalau engkau dan aku komplit dengan kasih. Wah, kau bilang kok bisa ya saya jadi suami dia, ini anugerah. Bisa ya saya jadi istri dia, anugerah. Bisa ya saya punya papa mama kayak begini, anugerah buat saya. Supaya saya ketemu Tuhan. Bisa ya saya punya anak yang seperti ini, kan anugerah bukan didikan saya. Bisa ya saya punya pemimpin begini, anugerah. Saudara bisa lihat itu. Bisa ya saya punya gereja seperti ini kan anugerah. Kita nggak main budaya, nggak main dengan acara, tapi betul-betul di dalam diri kita nih apa? Makanya terbuka kok, ayo persekutuan sama-sama. Kadang-kadang saya siang, kadang-kadang Senin malam. Supaya kita bisa ambil bagian. Jangan takut, Tuhan cinta sama kita. Tuhan mau kita lepas dari setannya. Kita tidak hidup dalam komplikasi, tapi kita hidup dalam komplit kasih. Tak berkesudahan kasih setianya. Saya baca terjemahan The Message-nya. Ini keren banget. Ini terjemahan The Message ya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Kasih setianya tidak akan pernah habis. Mereka diciptakan baru setiap pagi. Fresh from heaven. Itulah kita. Saudara bangun pagi itu sukacita. Sukacita enggak? Semalam hujan gede. Sebelum jalan sore, saya bilang ini, jangan hujan sekarang, gue mau jalan. Sotoy lo, terserah lo. Kita punya kuasa kok, jangan hujan. Nanti hujannya malam ya, jangan lama-lama, setengah jam. Hujan tuh malam. Tuh Bora bilang, ini rintik pak kita keluar. Nggak hujan, kita jalan. Ntar malam, saya nggak tahu semalam jam berapa hujannya. 2:30 ya, tapi gue tahu hujan. Tapi nggak pusing. Gede hujan. Sis Elizabeth udah deg-degan, bapak sih enak blok C. Blok G pak, banjir pak, banjir pak. Ya kan orang-orang ini blok G kalau udah hujan gitu jam 2 pun dia bangun mindahin mobilnya. Daripada kerendam. Bro Gama sih tidur nyenyak. Blok F kan masih aman ya bro ya. Mobil juga tinggi ya. Gede. Tapi saya bilang jangan lama-lama hujan, setengah jam. Hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Ya. Ngomong sama anak goblok loh. Tapi malamnya doa Tuhan berkati anakku, berikan kehikmat, kepintaran. Kan bertentangan. Rese bos gua, tapi mau minta bonus. Kan bertentangan. Blessing bos lu, blessing perusahaanmu. Kerja all out untuk Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan dipikirin penyakitnya, waduh ya. Kita berpikir orang kalau mati itu harus sakit. Enggak, tadi Henok bilang betul. Enggak mau mati sakit-sakitan. Henok ya. Lagi di ruang ICU gitu. Berhari-hari. Itu kan ada anak Raja Uni Emirat Arab ya berapa puluh tahun gak sadarkan diri kan. Itu kan sama pakai mesin. Karena duit bapaknya banyak. Enggak harus mati itu lewat sakit, enggak usah. Mati itu kan ketemu Tuhan Yesus. Kalau mau ketemu Tuhan Yesus harus mati.
Kalau nggak mati ya nggak ketemu kamu Tuhan Yesus. Ya ketemu si Mbak doang. Komplit kasih. Kalau kita sudah komplit kasih, butuh nggak kasih orang lain? Butuh nggak? Terus, lo nggak perhatiin gua? I don't care. Gaya dong, ngomong dong Lus. Ayo iya nanti ngomong sama calon menantu kan, I don't care. Wah dia saya pede aja ngomong, you know, okay, I'm pastor. Oh dia baru tahu pastor. Dia bingung ya. Ya udah pakai bahasa Melayu lah ya. You tahu nggak? I pendeta. You tahu lah. Siti wae. Ngomong aja lu. Jangan pusing ngerti. Kita kan otak dulu. Saya bener mau ngomong sama bule. Saya mikirin artinya apa. Di rumah kamu di mana? Rumah, house, kamu, your. Udah gak nyambung. Udah keplet dia udah ngomong gitu kan otak kita kan. Rumah, house, ya, pemilik, your, oke. Terus di mana rumah kamu? Where are you? Aduh udah susah. Where are you house? Udah gitu aja. Dia ngerti gak ngerti udah terserah. Enak kan? Jadi ada tegangnya, dimarahin. Ada ketawanya. Itulah Tuhan. Ikut Tuhan tuh begitu. Enggak ketawa terus. Ya, jadi si Mongol nanti. Tapi tambah belakangnya stres coba. Udah namanya bagus-bagus stres belakangnya. Ya, ayo. Komplit kasih. Enak kita. Menikmati Tuhan luar biasa. Tidak akan pernah habis. Mereka diciptakan, dikatakan apa? Baru setiap hari baru. Kalau di dalam bahasa Yunani itu kata baru yang di sini Bapak Ibu. Kata baru yang bukan kita beli baju baru taruh di lemari. Belum pernah kita pakai itu baru bukan. Baru di sini betul-betul datangnya baru fresh dari Tuhan. Kita cuma setiap hari aja kagum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Yang kemarin sudah basi. Fresh dari Tuhan yang hari ini. Lalu dibilang apa? Betapa besar kesetiaanmu, saya berpegang teguh pada Tuhan, saya mengatakan berulang kali, hanya Dia yang tersisa bagiku dalam hidupku. Hanya Dia satu-satunya pemilik hidupku. Aku mau hari ini menikmati komplit kasih, bukan komplikasi. Komplikasi bisa penyakit, komplikasi bisa jiwa, cuman takut, cuman khawatir, cuman cemas, cuman curiga sama orang lain, cuman sukanya tersinggung, cuman sukanya ngambek, itu komplikasi jiwa. Tadi komplikasi tubuh. Ini komplikasi jiwa. Biarkan Tuhan yang memenuhi hati kita sepenuhnya. Karena apa? Cintanya selalu baru. Sama-sama bilang yuk, cinta Tuhan Yesus selalu baru buat saya. Silakan musisi maju ke depan. Bilang sama-sama, cinta Tuhan Yesus selalu baru buat saya. Bukan buat orang lain. Mari kita bagi berdiri. Kita katakan kepada Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesona aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberikan anugerah hari ini. Untuk kami disadarkan. Kami tidak mau hidup dengan kemeranaan kami. Dengan ratapan hidup kami. Tapi hari ini Tuhan. Biar ratapan itu berubah menjadi tari-tarian. Ratapan itu berubah menjadi sukacita ilahi dalam hidup saya. Karena kasih setiamu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Yes. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Thank you Jesus. Tuhan, kuasa
menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu, ya sama-sama. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari kagumi Tuhan kita ya, kagumi Dia, bangga. Bangga punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kuasa-Mu Amin. menggetarkan hatiku. Amin. Yes Lord, kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku. Amin. Lebih Tuhan, lebih. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sekali lagi yuk katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Keluar dari lubuk hatimu, katakan Tuhan, aku sungguh-sungguh bangga kepadamu. Ya sama-sama katakan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Sekali lagi katakan, Tuhan kasih-Mu. Amin. Sama-sama ya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau mempesona, hanya Engkau satu-satunya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, Amin. Aku sambut, aku terima Tuhan. lebih dari yang ku perlu Kau sediakan. Amin. Haleluya. Sembah Kau Tuhan Sepanjang umur hidupku. sepanjang umur. Sekali lagi yuk katakan kepada Tuhan, kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan. Mari Mama tinggal doa. Lebih dari yang
Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, beri kami anugerah-Mu untuk kami tidak melihat apapun lagi Tuhan. Kami hanya fokus melihat kepada kepenuhan kasih, melihat bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi dan kami terima itu Tuhan. Itulah bagian kami. Cukup Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kami sudah terlalu besar, sudah terlalu banyak, sudah terlalu melimpah. Saatnya kami mau terima berkat yang sesungguhnya, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Bukan berkat secara jasmani Tuhan, bukan secara lahiriah, tapi kami mau Tuhan Yesus saja Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberikan kami anugerah. Kami diberi kasih karunia untuk kami bisa menyebut nama Tuhan Yesus. Untuk kami bisa menyambut Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini mata kami terbuka Tuhan. Inilah fokus hidup kami. Tidak mau lagi kami melihat hal apapun. Tidak mau lagi kami melihat, mendengar, merasakan yang lain. Tapi kami hanya mau Tuhan Yesus saja. Terima kasih buat kasih-Mu yang penuh. Kami terima itu semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu.